Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu kita, khazanah pengetahuan kita, untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang kedua, yakni tentang persamaan kuadrat. Ya, pada yang ganteng ini insya Allah mencoba untuk mempermudah materi kali ini. Mengapa? Karena materi ini sebenarnya turunan dari materi SMA. Jadi tolong untuk anak-anak semua siapkan buku catatan, penanya, kemudian coret-coretannya. Dan video ini tolong di pause ketika kalian ingin memahami sesuatu, dan di pause sedikit demi sedikit. Pause, catat, pause, pahami, catat, gitu ya Nak ya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, persamaan kuadrat itu, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jelas ya? Jadi untuk pendamping x kuadrat itu adalah a, pendamping x aja itu adalah b, dan pendamping yang c tidak ada pendampingnya atau konstanta. Di mana a tidak sama dengan 0. Ingat ya, a tidak sama dengan 0, sedangkan b dan c itu boleh 0. Ini contohnya, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti a nya adalah 2, b nya adalah 4, dan c nya adalah minus 1. Ingat ya, minus 1, tandanya ikut. Untuk nomor 2, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Berarti a nya adalah 1. Ingat waktu materi aljabar, kalau koefisien yang tidak terlihat, maka nilai koefisiennya adalah 1. Kemudian b nya adalah 3. C nya, nah konstantanya hilang, maka c nya adalah 0. Dah. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah ini b nya yang hilang, bx nya. Berarti untuk nomor 3 ini a nya adalah 1, ingat ya, 1. B nya 0 karena nggak ada di sini ya. C nya negatif 9. Negatif 9. Sip? Paham? Lanjut ya Nak ya. Nah, tujuan akhir dari persamaan kuadrat itu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat biasanya dilambangkan dengan x1 dan x2. Kenapa x1 dan x2? Karena persamaan kuadrat itu kan x kuadrat. Nanti kalau dipecah, dia akan menjadi x1 dan x2. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 metode, yakni metode faktorisasi, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode rumus kuadrat atau rumus ABC. Dan untuk pembelajaran kita, metode yang akan Bapak sampaikan adalah poin 1 dan poin 3. Mengapa poin 2 tidak Bapak berikan? Karena poin 2 ini tergolong susah, dan sebenarnya intinya poin 1, poin 2, poin 3 itu sama-sama hasilnya akan menjadi sama. Jadi cukup metode 1 dan metode 2 aja ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ke metode pertama untuk faktorisasi. Jadi diingat, persamaan kuadrat ada bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Nah, untuk metode faktorisasi atau memfaktorkan itu ada 2 trik. Yang pertama,
hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Dan jumlahnya adalah sama dengan B. Ingat ya, hasil kalinya adalah sama dengan A kali C dan jumlahnya sama dengan B. Hasil kalinya siapa? Jumlahnya siapa? Nah, inilah kita buat dua bilangan. Hasil kali dua bilangan. Kita anggap ia adalah P dan Q. Sudah? Coba kita kembali ke poin pertama. Hasil kalinya berarti hasil kalinya itu adalah P kali Q sama dengan A kali C. Nah, ini poin ke 1. Udah paham? Sekarang poin 2. Jumlahnya adalah B. Berarti jumlahnya P dan Q itu sama dengan B. Ini poin 2. Sudah paham? Nanti kalau tanya, Pak, P dan Q-nya mana? Nah, ini yang kita cari, P dan Q-nya. Gitu ya. Tolong disimak dulu. Yuk, lanjut. Allahu Akbar, ini kenapa ya Allah? Aduh. Maaf ya nak ya. Lanjut lagi ya. Nah, ingat waktu aljabar kemarin, materi aljabar, faktorkanlah dan juga bagaimana bentuk perkaliannya. X dalam kurung X tambah 2. Artinya kan X dikali X, ingat ya, sama dengan X kuadrat. X dikali 2 sama dengan 2X, gitu kan? Kemudian X tambah 1 dalam kurung X tambah 4 tutup kurung, nanti akan menjadi seperti ini. X kali X dapat X kuadrat. Kemudian X kali 4 dapat 4X. X kali 1 dapat X. Dan X kali 1 kali 4 dapatlah 4. Dan yang sama variabelnya X digabung, dijumlahkan. 4 ditambah 1 jadinya 5X. Maka dapatlah X kuadrat plus 5X plus 4. Jelas? Sama juga yang contoh yang paling kanan ini. Dalam kurung 3X kurang 4 tutup kurung dikali dalam kurung X tambah 3 tutup kurung, hasilnya menjadi 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Nah, itu kalau dari kiri ke kanan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri? Nah, itulah materi fungsi kuadrat kita. Jadi mengubah dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Tentunya kalau kita sudah ngeliat ini dari kiri ke kanan kan enak nih, dari kanan ke kiri tinggal kita pindahin aja. X kuadrat ditambah 5X tambah 4 itu akan sama dengan X tambah 1 X tambah 4. Itu gampang karena kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, nah itulah fungsi dari persamaan kuadrat. Nah, inilah yang dikatakan, bentuk-bentuk inilah yang dikatakan dengan memfaktorkan, ya, memfaktorkan atau metode faktorisasi. Kita contoh ya, biar mudeng ya. Nah, contoh, faktorkanlah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4.
Maaf, ada yang kurang. Sama dengan Bagaimana dengan metode faktorisasi x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0? Yuk, metode faktorisasi ya, ingat ya. Sebelumnya kita cari dulu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa ya. A-nya sama dengan 1 karena nggak terlihat di x kuadratnya. B-nya 5, betul. C-nya C-nya 4. Udah? Ingat yang tadi, poin pertama adalah P kali Q itu sama dengan A kali C. A kali C itu adalah 1 kali 4. 1 dikali 4. Berarti P dikali Q itu sama dengan 4. Ini yang pertama. Dan P ditambah Q itu sama dengan 5. Kan P tambah Q sama dengan B ya. Nah, ini yang kedua. Jadi, bagaimana caranya agar dua ini terhubung? Ketika penjumlahan itu sama dengan 5, ketika perkalian itu sama dengan 4. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat dulu yang P kali Q sama dengan 4. Berarti kita anggaplah P Q 1 dengan 4. Coba P kali Q 1 kali 4, apakah sama dengan 4? Iya, betul. 1 kali 4 adalah 4. Ini hasil P kali Q ya. Kemudian ada lagi 2 kali 2. P-nya 2, Q-nya 2. Apakah P kali Q sama dengan 4? Ya, betul, sama-sama 4. Nah, tapi kalau penjumlahannya bagaimana? Kita harus mencari penjumlahan yang sama dengan 5. Apakah 1 tambah 4 sama dengan 5? Nah, inilah betul. Apakah 2 tambah 2 itu sama dengan 5? Bukan, jawabannya 4. Berarti yang kita ambil adalah P-nya itu 1, Q-nya itu adalah 4. Udah paham? Berapa tadi? P-nya 1, Q-nya 4. Boleh nggak P-nya 4, Q-nya 1? Boleh, sama aja. Udah ya. Nah, disinilah maka didapat X-nya yang biasa kayak aljabar ya. X tambah P, ini rumusnya nih. X tambah Q. Ingat ya, ini rumus untuk faktorisasi, memfaktorkan. Berarti X, P-nya berapa? Iya, 1, berarti X tambah 1. Q-nya berapa? 4, berarti X ditambah 4. Sudah? Nah, inilah faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 4. Inilah faktornya. Tetapi dalam persamaan kuadrat, mencari akar-akar, yang ditanya itu mencari akar-akar. Berapakah nilai X1 dan X2-nya? Maka ini X1 ya. X1-nya
Bagaimana caranya agar X tambah 1 sama dengan 0? Caranya adalah dengan kebalikan konstantanya. Kalau konstantanya plus 1, berarti X-nya adalah minus 1. Coba kita cek. Minus 1, X tambah 1 sama dengan 0 ya. Minus 1 ditambah 1 berapa? Nah, itulah sama dengan 0. Di sini dia sama dengan 0. Alhamdulillah. Kemudian X2. Berapa X2-nya? Nah, udah bisa ditebak, minus 4. Berarti akar-akarnya itu adalah minus 1 dan minus 4. Nah, inilah jawaban dari metode memfaktorkan. Bisa dicatat ya. Contoh kedua, bagaimana metode memfaktorkan dari X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan 0? Sekarang C-nya negatif nih. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 1 juga, C-nya minus 6. Dah? A kali C sama dengan 1 kali minus 6 berapa? Iya, minus 6 jawabannya. Yuk kita buat P kali Q lagi. P dikali Q sama dengan A kali C, tadi minus 6 ya. Dan P ditambah Q sama dengan 1. Yuk, gimana caranya agar dua persamaan ini terhubung? Kita buat dulu P-nya berapa, Q-nya, P kali Q, dan P tambah Q. Kalau minus 6, pasti salah satu ada yang negatif ya. Berarti misal P sama Q 1 dengan 6. Dah, 1 dengan 6. Berapa perkaliannya? 6. 6. Penjumlahannya 7. Ini salah, karena nggak ada negatifnya. Kalau misalnya salah satu negatif nih, 2 dengan minus 3, perkaliannya minus 6, betul. Penjumlahannya 2 ditambah min 3, min 1, masih salah ya, tidak sama dengan B yang hasilnya 1, tapi dia mirip, sama-sama 1. Nah ini nih, sama-sama 1, cuma beda tanda aja. Kalau beda tanda, maka triknya adalah tandanya kita pindah. P nya adalah min 2, min 2, Q nya adalah 3. Berapakah perkaliannya? Minus 6. Penjumlahannya berapa? Min 2 tambah 3, iya 1. Maka inilah jawabannya, jawaban P dan Q. Berarti P nya adalah min 2 boleh, 3 boleh. Kita lukir aja ya. P nya adalah 3, Q nya adalah min 2. Terserah kalian mau P Q nya, terserah. Yang penting antara 3 sama min 2. Dah, rumusnya tadi bagaimana? Iya, dalam kurung P tambah X tambah P tutup kurung X tambah Q. Berarti X, kita tulis lagi aja biar hafal ya, tambah P X tambah Q, karena sama dengan 0 maka sama dengan 0. P nya adalah 3, berarti plus positif 3,
Q-nya adalah min 2, berarti X dikurang 2. Sudah? Inilah faktorisasinya. Tapi kalau untuk mencari akar-akarnya, berarti akar-akarnya X1, ingat kebalikannya biar menjadi 0. Positif 3 kebalikannya negatif 3. Untuk X2 negatif 2 kebalikannya iya positif 2. Udah deh, hasil akar-akarnya adalah, atau biasanya soalnya selain mencari akar-akarnya, carilah HP-nya, himpunan penyelesaian, min 3,2. Dah. Atau boleh juga 2, min 3. X1 X2 nya boleh dibalik. Kan tadi kan P sama Q nya boleh dibalik. P nya min 2, Q nya 3 boleh. Ya. Jadi pertanyaan tidak hanya mencari X1 dan X2, tapi kadang-kadang yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal. Jadi soal 2 gampang toh? Gampang, ini soal TK kok. Soal 3 ya. Nah sekarang bagaimana dengan A nya tidak sama dengan 1? Bagaimana metode faktorisasi 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 itu sama dengan 0? Sama kayak tadi, A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 7, C nya sama dengan 3. Dah? A kali C 2 dikali 3 berarti 6 ya. Yuk, P dikali Q sama dengan 6 dan P tambah Q sama dengan 7. Nah gimana caranya dua persamaan ini terhubung? Kita buat lagi. P kali Q, P tambah Q. Kita coba yang satu dulu. P nya 1, Q nya 6, P kali Q 6, P tambah Q 1 tambah 6 7. Udah selesai deh. P kali Q nya 6 betul, dan P tambah Q nya 7 betul. Sip toh? Berarti kita dapat P nya P nya 1, P nya 1, Q nya iya, Q nya adalah 6. Jadi perlu kalian ingat, kalau misalnya A nya itu lebih dari 1, maka rumusnya itu adalah X ditambah P per A, X ditambah Q per A. Jelas ya? Kalau A nya 1, nggak perlu ada begini, nggak perlu ada P per A, Q per A. Tapi kalau koefisien X kuadratnya atau A nya itu lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1, maka dia ditambahkan rumusnya. Jadi P per A, Q per A. Jelas ya? Yuk kita masukkan. X ditambah P nya berapa tadi? 1 per A nya 2. Ini ya, A nya ya 2 ya. Kemudian maaf sama dengan 0 tadi. X tambah Q nya berapa? Q nya 6 per A nya berapa? 2.
Kalau ini lebih panjang ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1 dia lebih panjang sedikit aja. Baik, 1/2 bisa nggak disederhanakan? Nah, kalau tidak bisa, kan 0,5 nggak elok kok 0,5. Maka 2-nya pindahkan ke X. Ingat ya, kalau tidak bisa disederhanakan, 2-nya, A-nya pindah ke X. Berarti 2X ditambah 1. Jelas? Nih, X tambah 6/2. 6/2 bisa nggak disederhanakan? Iya, jadinya X ditambah 3 sama dengan 0. Bisa? Bisa kan? Nah, inilah faktorisasi dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Lantas mencari x1 x2 nya gimana? Kalau mencari x1 dan x2 ambil aja dari atas biar gampang. Ini x plus setengah, bagaimana kebalikan dari plus setengah? Maka minus setengah. Kemudian untuk yang ini x2 nya kebalikan dari plus 6/2. 6/2 kan 3 ya, atau plus 3. Nih plus 3. Iya, min 3. Maka akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3, akar-akarnya adalah min setengah dan min 3. Bisa? Terima kasih ya. Ini video 1 untuk metode faktorisasi. Terima kasih. Kita lanjut ke video 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.